Kalian sebutin aja, lihat sekelilingnya siapa temannya yang gak hadir hari ini. Ada siapa? Ini sama Sheila. Makanan dulu. Amalia. Kenapa Amalia? Izin. Jadi cuma satu ya yang gak masuk. Nah, sebelum memulai pembelajaran, barangkali kalian lupa karena ini baru pertemuan kedua, Ibu izin menyampaikan lagi aturan-aturan pembelajaran bersama Ibu di kelas Ibu. Yang pertama, kalian boleh minum tapi tidak boleh makan, ya. Makannya nanti aja karena pembelajaran bersama Ibu cuma 2 jam pembelajaran, jadi cuma sebentar. Nah, selanjutnya di sini Ibu menggunakan metode pembelajaran saintifik di mana kalian itu akan diarahkan untuk dapat mengamati, menganalisis sampai akhirnya bertanya dan problem solving gitu, menyelesaikan masalah yang berupa nanti ada tugas kayak quiz gitu. Nah, metode yang tadi juga Ibu gabungkan dengan metode student center, jadi nanti Ibu harap kalian aktif gitu ya, bisa banyak berpartisipasi gitu dibandingkan Ibu sendiri. Oke. Apakah sampai sini sudah paham ya? Paham. Oke, udah siap belajar, silakan ketua kelasnya dipimpin Kak. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, kalau kalian sudah siap, di sini Bu ada sedikit video, siapa tahu dapat memotivasi kalian supaya lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Silahkan disimak. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Hari ini aku punya uang, jadi aku mau belanja. Kira-kira aku belanja apa ya? Yes, aku beli mobil. Sudah dibayar secara tunai. Akhirnya punya mobil. Aku senang sekali. Tapi kok jadi mahal banget ya? Perasaan kalau ditambah PPN bukan segini totalnya. Oh, ternyata ada PPNBM. Tapi apa itu PPNBM? Nah, udah selesai. Nah, dari penayangan video ini kira-kira kalian tahu nggak sekarang kita akan belajar apa? PPNBM. Sebelum lanjut ke materinya, ada yang udah dengar atau udah baca, udah tahu belum apa sih PPNBM itu? Pajak pembelian atas barang mewah. Iya, betul ya. Nah, sekarang itu karena kalian tadi udah nonton videonya juga, dan ya betul, PPNBM itu adalah pajak pembelian atas barang mewah. Nah, kenapa sih kita itu harus mengetahui gitu apa PPNBM itu, harus mempelajari ini semua gitu ya? Bentar. Kenapa kita harus belajar PPNBM? Karena yang pertama supaya kalian itu di sini mampu menjelaskan dasar-dasar PPNBM. Yang kedua ada mendeskripsikan objek PPNBM. Yang ketiga adalah menganalisis tarif dan dasar pengenaan pajak. Nah, tujuan adanya PPNBM itu adalah untuk memperoleh keseimbangan pajak antara konsumen yang memiliki penghasilan tinggi dengan konsumen yang berpenghasilan rendah. Dari dasar keilmuan tersebut, maka pentingnya bagi kita itu sebagai wajib pajak ya di sini nantinya gitu ke depannya untuk mempelajari PPNBM itu agar kalian itu bisa paham gitu kenapa aku kena, siapa tahu ke depannya kalian akan bertransaksi yang dikenakan PPN, BM. Jadi kalian akan paham, akan mengerti kenapa saya dikenai PPNBM, siapa tahu ke depannya karena kalian tidak mengerti kalian misalnya ditipu gitu ya. Makanya berdasarkan keilmuan di sini alasannya kita harus mempelajari, harus tahu bagaimana PPNBM itu sendiri. Oke, langsung aja ke yang pertama. Di sini ada menjelaskan, kalian akan mampu menjelaskan dasar-dasar PPNBM. Ada yang tahu nggak regulasi yang sekarang berlaku itu undang-undang nomor berapa? Saya kasih dulu tentang harmonisasi perpajakan. Itu nomor berapa? Ada 2. Ya, nomor berapa itu? 7. Siapa tadi yang 7?
Nah, betul. Nih ya, di sini Riva tolong boleh dibaca. Jadi dasar hukumnya di PPN itu yang pertama ada Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Terus yang kedua ada PPN Nomor 143 Tahun 2000 tentang pasar UU PPN tahun 2000. Terus juga ada PPN Nomor 144 Tahun 2000 tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Terus yang keempat ada PPN Nomor 145 Tahun 2000 tentang kelompok BKP yang tergolong mewah yang dikenakan PPNBM. Dan yang terakhir ada PPN Nomor 148 Tahun 2000 tentang impor atau penyerahan BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan dari PPN. Nah, terima kasih Riva. Nah, di sini itu kalian jangan salah, kenapa meskipun tentang PPN tetap ibu masukkan, karena di dalam undang-undang tersebut juga nanti itu ada regulasi yang mengatur tentang PPNBM. Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada yang masih ingat nggak sebelumnya kita bahas apa? PPN itu Apa itu PPN? hanya penjaminan. Ya, PPN. Saya mau jawab tuh. iya boleh. Baca dulu. Jadi PPN itu pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang diberlakukan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Betul. Nah, karena kemarin kita sudah belajar PPN, dan PPN itu adalah salah satu contoh dari pajak apa? Pajak yang secara langsung atau tidak langsung? Tidak. Ya, betul. Nah, karena pajak tidak langsung itu adalah PPN dan PPNBM, makanya di sini UU tentang PPN juga dimasukkan. Nah, kalian itu karena pajak itu selalu mengikuti regulasi, kalian juga harus garis bawahi bahwa setiap tahun itu bisa saja regulasi ini berubah, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang barang kena pajak. Ada yang mau bacain nggak? Aku dulu. Boleh sih. BKP atau barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 2021. Ya. Jenis dari BKP terdiri atas dua macam, yaitu BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Pengecualian BKP yang pertama, hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok atau sembako, makanan yang disajikan di hotel, restoran, dan DLL, juga uang, emas, batangan, dan surat-surat berharga. Nah, terima kasih Iris. Di sini ada jenis BKP, itu BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. BKP berwujud itu contohnya adalah karena ini PPNBM, makanya dikenakan PPNBM. BKP berwujud itu seperti barang-barang mewah. Ya, barang-barang yang tergolong mewah, misalnya pembelian mobil mewah, pembelian tas, senjata-senjata, dan alat-alat lainnya yang tergolong mewah. Adapun BKP tidak berwujud itu contohnya adalah waralaba atau franchise. Kenapa? Karena kan biasanya tuh udah punya nama ya. Jadi misalnya hanya kalian harus paham bahwa karakteristik PPNBM itu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Jadi kalau orang itu mempunyai barang itu dia dianggap mewah gitu. Nah, makanya franchise itu kan tidak mudah, dan biasanya yang di franchise-kan itu bahan-bahan maksudnya usaha-usaha yang telah terkenal gitu, makanya dia akan kena PPNBM. Selanjutnya, pengecualian BKP ada yang bisa kalian baca di sini, ada 4. Kenapa barang-barang ini itu tidak dikenakan PPNBM? Karena barang-barang tersebut ini kita sudah bayar pajaknya kepada pemerintah daerah, kepada Pemda, jadi tidak dipungut 2 kali. Gitu. Selanjutnya, ada jasa kena pajak. Siapa yang mau baca? Tasya tolong baca. Ada yang mau baca silakan. Ya, Jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 2000. Pengecualian JKP yang pertama ada jasa pelayanan kesehatan medis, jasa dirinya pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan pampor, jasa asuransi, jasa pendidikan. ya, terima kasih ya. Nah, sama seperti tadi ya, pengecualian ini juga tidak dikenakan PPNBM karena selain ini merupakan fasilitas dari pemerintah, dan sudah pastinya walaupun ada kayak bagian-bagian di sini yang dikenai pajak itu sudah dibayarkan kepada pemerintah daerah. Nah, selanjutnya ke pengusaha kena pajak. Oke, siapa yang mau baca sekarang? Satu lagi. Ya, boleh. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau
jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 2021. Terus kewajiban dari pengusaha kena pajak ada yang melaporkan usahanya untuk dikumpulkan menjadi PKP, lalu memungut PPN dan PPNBM terutang serta melaporkan kebutuhan pajak. Terus ada pengecualian kewajiban PKP yang pertama pengusaha kecil, kedua pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Ya, terima kasih Hasya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, pengertian dari PKP kalian bisa baca di sini. Nanti PKP ini harus melakukan kewajiban berupa ini, 3 ini. Adapun pengecualian agar tidak melakukan kewajiban ini adalah PKP yang 1 merupakan pengusaha kecil, 2 merupakan pengusaha yang semata-mata memperoleh barang atau jasa yang tidak dikenai PPN. Nah, kenapa sih kalian tahu nggak kenapa sih usaha-usaha itu, si UMKM itu berusaha berlomba-lomba untuk dimasukkan menjadi PKP? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Apa? Ya, itu namanya apa kalau dalam istilah perbankan? Enggak, apa namanya? Supaya mudah dapat investasi gitu dari orang luar. Itu salah satunya, karena kalau kita sudah terdaftar sebagai PKP itu jadi nilai plus bagi si UMKM atau perusahaan itu supaya investor itu melirik gitu, karena dia sudah terdaftar jadi terpercaya, bisa dilihat juga laporan keuangannya gimana usaha dia itu baik atau buruknya gitu. Oh ya, kalian jangan lupa ya, nanti di akhir itu ada kuis, jadi mohon disimak baik-baik. Selanjutnya, nah tadi kita sudah membahas istilah-istilah yang ada di PPNBM. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi PPNBM. Yang pertama, PPNBM itu merupakan pajak yang dikenakan untuk semua proses ekspor, impor maupun jual beli barang yang termasuk golongan barang mewah. Adapun ciri-ciri PPNBM yaitu 1. Merupakan pungutan tambahan setelah PPN. Jadi kalaupun kita membeli barang mewah gitu ya, selain kita dikenakan PPN, selain kita dikenakan PPNBM, kita juga akan dikenakan PPN. Makanya kalau beli barang mewah itu double gitu tarifnya. Yang kedua, PPNBM itu bukan pajak yang bisa dikreditkan seperti PPN. Maksudnya adalah ini berkaitan dengan nomor 3. PPNBM itu hanya dipungut 1 kali saat impor atau penyerahan BKP yang tergolong mewah. Kenapa kita balik lagi nih ke nomor 2? Bukan pajak yang bisa dikreditkan. Kan kalau misalnya PPNBM itu kita beli barang mewah, kita bayar itu 1 kali saat pembelian itu. Kan kalau PPN itu berlangsung, kita beli, kita kena PPN. Kalau kita jual, yang beli juga kena PPN. Kayak gitu. Yang ke poin selanjutnya ada tarif PPNBM. Nah, tarif PPNBM itu yang paling rendah adalah 10%, sedangkan yang paling tinggi itu 200%. Adapun atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai tarif 0%. Ada yang tahu nggak kenapa ekspor itu tarifnya 0% maupun itu PPN atau PPNBM? Kenapa? Mainnya di negara yang diekspor gitu. Ya, itu salah satunya betul ya. Tapi alasan nomor 2-nya gitu. Alasan pertamanya adalah supaya kegiatan ekspor dari dalam negeri itu semakin berkembang gitu, biar kita tuh banyak penghasilannya gitu ya. Selanjutnya, nah di sini kita ada contoh soal. PKP Bocil sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Hitunglah pajak yang harus dipungut oleh PKP Bocil. Sini. Kita harus ingat ya bahwa di ciri-ciri tadi itu adalah si PPNBM itu merupakan pajak pungutan selain PPN. Maka, sebentar ya, ditunggu teman-teman. Maka untuk menghitung ini, karena dia merupakan pungutan tambahan selain PPN, maka yang pertama kita hitung adalah ya PPN-nya dulu. Meskipun tidak tertera tarifnya berapa, kita asumsikan tarif yang berlaku saat ini. Ada yang tahu kemarin kita sudah bahas tarif yang berlaku saat ini? Iya, 11%.
dikali dasar pengenaan pajak. Berapa? 10 juta. Jadi ya 1.100.000. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari PPNBM. Di situ tarifnya berapa tadi? 40%. Dikalikan 10 juta. Jadi berapa? 40% kali 10 juta? 4 juta. Jadi PPN total pajak yang harus dipungut oleh PKP Bocil adalah 5.100.000. Betul ya, kayak gitu cara hitungnya. Mari kita lihat. Nah, rumusnya sama-sama aja ya. Yang pertama itu dasar pengenaan pajak dikali-kali kewajiban juga nggak apa-apa, sama aja dengan rumus PPN yang sudah kita bahas tahun lalu. PPN-nya 11% dikali 10 juta, hasilnya adalah 1.100.000, dan PPNBM-nya 40% dikali 10 juta, hasilnya 4 juta. Jadi pajak terutama yang harus dipungut PKP Bocil adalah sebesar 5.100.000 rupiah. Nah, di sini mungkin ada istilah-istilah yang tidak kalian ketahui. Siapa yang mau menjadi relawan untuk membacanya? Siti, silakan. Yang pertama ada impor, yaitu kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang kedua ada ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Yang ketiga ada daerah pabean, yaitu wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempatnya tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pabean. Dan terakhir ada dasar pengenaan pajak, yaitu nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutama, misalnya harga jual, nilai ekspor, nilai impor, harga perolehan, dan lain-lain. Ya, terima kasih Siti. Nah, ini adalah beberapa istilah yang mungkin kalian akan temui dalam pelajaran administrasi pajak ya. Nah, karena materi hari ini sudah selesai, Ibu persilakan kepada siswa atau kalian yang mau bertanya. Ya. Untuk opsi itu, aku pernah dengar ada yang namanya insentif PPN. Nah, itu maksudnya apa dan tujuannya apa? Ya, terima kasih Rifaya, bagus sekali pertanyaannya. Salam jawab. Jadi saat corona kemarin itu emang pemerintah itu mengeluarkan kebijakan insentif PPNBM. Itu khususnya adalah untuk pembelian kendaraan roda 4 ya, mobil. Apa sih insentif PPNBM itu? Sebenarnya insentif PPNBM itu kalau secara mudahnya bisa kita katakan dengan diskon. Misalnya kita beli mobil, PPNBM-nya misalnya ya 70%, kita dikasih diskon. Oh ya, pada saat COVID itu ada 3 kuartal. Yang pertama 100% diskonnya, yang kedua itu kalau nggak salah 33, berapa gitu. Yang ketiganya itu 17, nggak tahu 16, berapa. Jadi maksudnya misalnya kuartal pertama kita dikasih diskon 100%, PPNBM yang harus kita bayar 70% dari DPP. Kalau misalnya kita dikasih diskon 100%, berarti kita bayarnya no, kayak gitu. Kalau kuartal kedua tadi 30%, misalnya berarti kita bayar PPNBM itu 30% dari 70% ini. Gitu. Jadi kita misalnya hitung dulu 70% dari harga mobilnya berapa. Nanti ini kita bayar cuma 30%-nya, kayak gitu. Udah paham ya dari pengertiannya. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya sendiri itu adalah untuk meningkatkan ekonomi Indonesia sendiri saat itu, karena saat COVID kan semuanya macet ya, otomatis kayak kebayang gak sih kalian lagi COVID gini siapa yang mau beli mobil gitu. Makanya itu dikasih diskon. Jadi penerapan diskon itu sendiri alhamdulillahnya gitu ya, saat saya baca itu berpengaruh signifikan karena ekonomi Indonesia itu tetap stabil gitu. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Itu mau nanya, Ya. Bu, kalau motor Harley itu PPNBM juga kena nggak? Terus kalau misalnya punya jet pribadi gitu, Bu, itu juga masuk buat pajak juga nggak, Bu? Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kalau Ibu baca itu ya, kendaraan bermotor itu ada 2 kategori.
ada yang dia dikenakan PPNBM, ada yang tidak. Tapi saya kurang tahu ya motornya itu motor apa aja. Tapi kalau menurut ibu kayaknya kalau Harley Davidson itu kena ya, secara harganya juga mahal gitu ya. Kayaknya kena. Dan untuk besaran PPNBM-nya sendiri itu tergantung apa sih pihak yang jual tuh, dealer. Tergantung dealernya dia menerapkannya berapa, dan dealernya itu sendiri berpegang kepada undang-undang perpajakan. Kalau untuk jet pribadi sepertinya karena itu barang mewah, dia saat beli jet pribadi itu kena PPNBM, tapi nggak tahu berapa juga gitu tarifnya. Gitu ya. Apa cukup menjawab? Makasih Bu. Ya. Oke. Karena sudah tidak ada yang mau bertanya, apakah ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini itu apa? Boleh. Jadi pada hari ini kita memakai tentang PPNBM, yang dimana PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang mewah. Dipungut satu kali saat, terus yang kemudian saat jual beli barang mewah memiliki tarif tertingginya itu 12% dan terendahnya itu 10%. Iya, benar ya. Nah, karena kalian tadi sudah aktif bertanya dan juga menyimpulkan, Ibu anggap sudah mengerti. Selanjutnya adalah untuk kita mengetes pembelajaran hari ini, penilaian hari ini adalah kita akan menggunakan kuis. Kuisnya ada 3 soal, siapa cepat dia dapat dan akan mendapatkan hadiah. Catat ya, baik-baik. Kuis nomor pertama. Sebutkan 3 ciri PPNBM. Ada yang tahu nggak? Ayo, tapi cuma 2. Ya boleh. Apa-apa itu? Jadi untuk cirinya yang pertama itu pungutan tambahan setelah PPN. Ya. Yang kedua bukan pajak yang bisa dicairkan. Ya. Ada yang mau menambahkan satu lagi apa ada lupa lagi? Aku Bu. Apa? Dipungutnya itu saat penyerahan atau saat pemberiannya. Iya, betul. Mari kita lihat cirinya. Nih. Ada 3 ya. Berarti nanti yang menjawab ini adalah Aisyah dengan Siti Rizka. Tangan dulu. Yang kedua ada kuis hitungan. Ayo siapkan potretannya. Oke. Pepet Tuyul menjual barang mewah sebesar 200 juta dengan tarif PPNBM 75%. Berapakah pajak yang harus dipungut oleh PT Tuyul? Ayo cepat. Ibu aku. Gimana? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya. Iya. Jadi pajak yang harus dipungut dari PT Tuyul itu sebesar 37.500.000 dari 25% dikali 150 juta. Ada lagi yang mau menjawab? Salah. Oke. Silakan hasil dulu. Tadi itu 200 juta, Iya. 75%. Iya. Yang pertama itu PPN-nya dulu. Iya. 11% dikali 200 juta, berarti 20 juta. Iya. Besar PPNB-nya 200 juta kali 75%, 150 juta. Ditotalin jadi 170 juta. Jadi yang dipungutnya 172 juta. yang menurut kalian yang mana yang betul? Yang Helsha atau jawaban Siris? Lihat ke cara pengerjaan yang tadi Ibu tulis ya. Jadi yang betul, selamat Helsha. Yeay. Oke, konservasi. Jadi, berapakah omset PT Tuyul atas penjualan barang mewah tersebut? 370 juta. 372. 1, 2, 3. Ngacung siapa? Yang Ya. tadi Bu 200 juta Ya. ditambah harga pajaknya 172 berarti 372 juta. Iya, terima kasih. Betul ya. Nah, alhamdulillah ya kalian jawabnya betul-betul. Belum benar-benar, alhamdulillah sudah mengerti. Dari pembelajaran kali ini, kalian adakah saran buat ibu ke depannya mau gimana, atau kayak video kayak tadi boring, besok mau gimana? Videonya lebih lama durasinya Bu. Ya boleh. Ada lagi yang mau berikan kritik dan sarannya? Aduh, saya juga belum punya. Oke, ada dari pembelajaran ini ada nggak yang bisa kalian ketik buat diterapkan gitu ke depannya?
Oke, karena kalian sudah paham juga, alhamdulillah hari ini kalian ibu memberikan sedikit oleh-oleh gitu ya. Silakan dibuka nanti di Google Classroom. Ada latihan tentang PPNBM itu deadline-nya sampai besok jam 7. Jadi 7 pagi ya. Cuma 3 soal gampang-gampang, kalian kerjakan sendiri juga bisa. Jadi cukup sekian pelajaran kali ini. Ibu akhiri dengan salam dan alhamdulillah. Silakan ditutup oleh ketua kelas. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.